SMK itu bisa kami serahkan secara mandiri bagaimana pengaturannya. Nah, dalam waktu 6 bulan dari Januari sampai Juni, semua sekolah dianggap sudah paham betul bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka itu. Tidak boleh tidak. Karena itu berdasarkan edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan meminta agar ada pengibasan khususnya di SMA. Kalau SMK menyesuaikan. Nah, Ibu Bapak sekalian, peran guru penggerak yang dikoordinir oleh sekolah penggerak sangat diharapkan kontribusinya. Usahakan ditempatkan di sekolah yang terdekat dan yang membutuhkan. Jadi usaha sudah mengajarnya di SMA 20 Amali, ditempatkan di mana baik, apa itu perempuan, kan begitu. Makanya saya bilang, lihat bursa. Nah, ketika kita bursa, harus ada rekomendasi di kabupaten. Ini yang perlu Pak. Saya bilang, buanglah itu yang selalu bocah-bocah ini. Jadi teknis, betul Pak? Minimal tak ada, dan yang tahu ada kepala sekolahnya berdasarkan laporan bulanan. Dia bilang aktif kan kita punya dapur, bilang aktif terus dapur ini. Tapi tidak memakai the right way in the right way, tidak mendapatkan pada tempat. Kan masih ada ular-ular dong. Makanya saya kalau ada awal ini tadi, uang kita lakukan dulu, cek di pusat dulu. Ada tak misalnya? Kalau tidak minimal tempatkan sekolah yang terdekatnya yang membutuhkan. Betapa kita yang diangkat P3K yang tadinya mengajar di SMA 24 boleh dapat tempatkan di kantor. Makin kita memang kamu dapat P3K semuanya orang begitu. Ya toh, enak tuh bicara dengan pejabat kok. Ini bisa menentukan. Nah sekarang untuk P3K diseleksi sekarang adanya peraturan bahwa dengan gaji P3 sama dengan cabut. Kita mau seleksi. Jadi maaf karena kita di sektor administrasi P3K sedang nggak mampu. Tinggal saya bilang sama anak sekalian, saya ini yang lama tinggal 1 tahun. Secara dinas kalau saya dapat fungsional. Tinggal kita harus kembangkan kompetensi sosial dan kepribadian. Saya jujur Pak, menjadi kepala sekolah itu bukan secara administrasi saja, tapi mampu memperlihatkan kompetensi sosial dan kepribadian. Harapan kita semua bahwa dan jiwa budaya orang polisi pengetahuan sebagai bisa dihormati, yang tua dituaki, yang muda disayangi. Kan begitu nanda. Arab. Pertanyaan siap. Pak Faisal, kota yang satu motor yang mana dukui dua papa amannya. Nah, mudanya begitu pula Ibu Kepala Seksi Bina SMK dari Pangbarani dengan Pak Samsul Bari. Semoga pada ini ada komitmen dan saya serahkan kembali kepada Bapak Kasih Pembina SMA untuk memandu jalan cerita ini. Mudah-mudahan 1 jam waktu ini ada titik temu untuk melangkah ke depan bagaimana pengimbasan sekolah penggerak dan bagaimana menggerakkan sekolah-sekolah untuk peningkatan rapor pendidikan masing-masing dan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Lebih dan kurangnya semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas arahan penguatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, siapapun kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh beliau sebagai momentum fondasi dasar bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Kabupaten Borneo. Apapun peran kita, karena kita sebagaimana kata beliau tadi, kita sebenarnya dalam satu posisi memang beda-beda ya. Ada Kacadis, ada kepala seksi, ada kepala sekolah, ada guru. Tetapi tugas dan tanggung jawab utama kita itu satu yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Karena bedanya peran kita masing-masing, maka kita tingkatkan porsi kita, tanggung jawab kita masing-masing ya. Kemudian sekedar masukan, kenapa hanya di Borneo hanya 2 sekolah penggerak, hanya SMA 14 dan SMA 3? Karena
sekarang sudah ditutup pendaftarannya, dan itu masih dibuka masih banyak. Waktu pendaftaran di angkatan ketiga bersama Pak SMA 14, saya masih di SMA 8 waktu itu mendaftar, mengisi semua formulir itu. Ketika masuk di guru penggerak, ada form yang harus diisi tentang guru penggerak yang ada di sekolah. Saya berhenti di situ karena pada saat itu belum ada guru penggerak saya. Akhirnya tidak lanjut, tapi tidak lanjut bisa lanjut. Pada saat itu saya motivasi guru di sana, kalau mengikuti guru penggerak supaya bisa nanti mendaftar sekolah penggerak. Pada saat itu mendaftar 5 orang, lulus semua guru penggerak di SMA 8 itu. Setelah beliau menjadi guru penggerak, pendaftaran sekolah penggeraknya itu tidak ada lagi sampai sekarang. Itu kenapa saya hanya 2 saja sekolah penggerak yang ada di Kabupaten. Kalau SNKPK beda. SNKPK setiap tahun dibuka pendaftarannya sampai saat ini. Itu mungkin segera gambaran di teman-teman guru penggerak, jangan sampai bias bahwa sekolah saya tidak pernah daftar sekolah penggerak, padahal sebenarnya ditutup sekarang itu. 6 di Bone, kenapa di Bone? 6 di Bone, kenapa? Karena SMK TV masuk. Jadi kita SMK pusat unggulan terbanyak. Dan Bapak Ibu di pikiran jangan pernah berpikir bahwa SMK pusat unggulan itu SMK bagus. SMK pusat unggulan itu adalah SMK yang mau diunggulkan. Dikasihlah peralatan, dikasihlah bangunan supaya dia unggul. Bukan SMK yang bagus, bukan. SMK yang mau diunggulkan. Oke, nah saya di sekolah Bapak Ibu mungkin Pak Adi, Bu Martini itu biasa stres. Kenapa? Karena segala informasi yang aku dapat di luar langsung ku share. Satu yang paling terakhir, yang paling saya bangga sekali itu Pak Adi. Pak Adi ya, lomba video berbagi praktik baik. Oke, ku share, ditutup di dinas, ditutup nih. Pokoknya aplikasi tertutup paling enggak. Ku telepon Iva, bukakan kartu dulu deh. Kenapa? Ada guruku ini sudah buat video dan keren. Andi Rosdiana mengirim, Bu Kurikulum mengirim, Bu Martini mengirim, Pak Adi mengirim. Ternyata Pak tidak pernah terbayangkan Pak Adi juga 3 sesusun. Dan yang begini Pak Adi luar biasa. Dia hanya memanfaatkan pembelajaran yang sangat sederhana, dapat uang 1,5 juta ya. 3,5 tidak pernah terbayangkan. Kenapa? Karena saya itu Pak di sekolah. Yang penting kalau mau guru lanjut dari istilah. Dan bahkan MKKS SMK sudah pernah melaksanakan forum guru produktif TBSN. Jadi coba dideteksi, jangan sampai masih ada guru di sekolah Bapak Ibu yang melaksanakan pembelajaran konvensional. Ciri-ciri pembelajaran konvensional adalah pembelajaran berpusat kepada gurunya. Ya, saya mengingat istilahnya Pak Sabil kalau berkunjung di sekolah dengan sekolah-sekolah lain. Di sekolah kita itu memang ada beberapa tingkatan umur. Ada balita di bawah 50 tahun. Ada jelita menjelang 50 tahun. Tapi ada juga lewat 50 tahun. Di antara balita, jelita, lelita, tolong dideteksi siapa di antara mereka yang konvensional. Itu pertama. Karena esensinya guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri dan guru tak melalui satu refleksi. Ya, kemudian yang kedua berbagi dan yang ketiga berkolaborasi. Jadi refleksi, berbagi, berkolaborasi, teman-teman guru penggerak silakan dilaksanakan. Yang kemarin kami tanyakan datanya dan 20 di SMK ternyata jauh dari cukup untuk menggerakkan pendidikan. Maka Bapak Ibu untuk mentoning diri harus membelah diri menjadi lebih banyak, harus berbanyak jumlahnya. Dan proses untuk toningnya kita ini salah satu jalannya adalah melakukan program palimbasan agar lebih banyak guru yang mindsetnya, kapasitasnya, kapabilitasnya, serta kompetensinya setara dengan Bapak Ibu. Hanya dengan cara itu pergerakan kualitas pendidikan di Bone bisa dilakukan. Kalau hanya kita yang 40 orang plus 20 tidak banyak pergerakannya. Kalaupun bergerak, geraknya lambat. Maka dibutuhkan lebih banyak orang
yang punya kapasitas, kompetensi, dan semangat kerja yang setara dengan kita. Oke, baik. Kami tutup dulu ya. Setelah itu mohon jangan pulang. Silakan berunduk untuk komunitasnya ataukah forum guru penggerak supaya ada nilai tambah pertemuan kita pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, maka rapat koordinasi dan penguatan guru penggerak SMA SMK se-Kabupaten Bone pada tanggal 18 Januari 2023 mewakili Bapak Kadis, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu.